Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang presentation styles atau disebut juga dengan gaya presentasi. Seperti yang sudah saya pernah bilang sebelumnya bahwa pengertian dari presentasi adalah sebuah seni, sebuah art di mana kita harus dalam kutip beracting. Nah, maka dari itu setiap orang pasti memiliki gaya presentasi masing-masing. Nah, biasanya itu gaya presentasi ada yang memang sengaja dibuat di atas panggung, atau memang ada yang secara tidak sengaja gaya presentasi itu muncul tiba-tiba di depan ketika dia berada di depan semua orang. Ya, jadi jangan heran jika kalian menemukan teman kalian yang tadinya pendiam seperti itu, dan ternyata ketika sudah di atas panggung dan dia berpresentasi, dia menjadi sangat agresif, dia menjadi sangat pasif, menjadi orang yang total sama sekali berbeda. Mungkin karena memang ada beberapa orang yang ketika dia di bawah tekanan, dia akan berubah menjadi seseorang yang berbeda gitu. Jadi kadang-kadang memang gaya presentasi ini bisa diciptakan, atau bahkan gaya presentasi ini memang keluar dengan sendirinya, seperti itu. Oke, kita mulai dengan gaya presentasi. Yang pertama adalah karakteristik. Karakter orang berpresentasi itu ada dua, ada yang agresif atau yang pasif. Pasif di sini maksudnya bukan berarti dia menunggu audiens atau hadirin yang berbicara, bukan seperti itu. Bagaimanapun juga kita presenter, kitalah yang berbicara di sini. Jadi maksudnya agresif dan pasif di sini adalah presenter yang agresif, dia biasanya membawa audiensnya untuk mengikuti apa yang ada di pikirannya gitu. Dengan intonasi dan nada yang cukup menggebu-gebu seperti itu, dan dia mengajak audiensnya untuk berpikir seperti apa yang dia pikirkan. Sedangkan pasif, biasanya cara pembicaraannya lebih santai, dia lebih tenang, dan dia membiarkan hadirin untuk berpikir. Dia membiarkan audiens untuk berpikir mana yang baik atau mana yang bukan, mana yang harusnya diikuti atau yang tidak. Jadi biasanya dia memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Ya, jadi misalnya seperti ini. Kejadiannya seperti A, dan dari sudut pandang B dia kejadiannya terlihat seperti B. Nah, terserah hadirin untuk berpikir mana yang lebih baik, seperti itu. Oke, setelah dari karakter, ada lagi gaya berpresentasi yang berbeda-beda. Gaya berpresentasi itu ada 4. Yang pertama adalah profesional dan mengungkapkan fakta. Biasanya presentasi macam ini digunakan untuk presentasi bisnis, untuk presentasi bisnis plan, untuk di depan CEO seperti itu. Jadi biasanya pakaiannya profesional, dia menggunakan pakaian yang cukup formal, dan isi dari presentasinya adalah fakta. Maksudnya isi presentasi fakta itu seperti apa sih? Presentasi yang isinya fakta itu presentasi yang isinya data. Jadi jika Anda pandai menggunakan statistik, mengolah data, maka silahkan menggunakan gaya presentasi yang seperti ini. Yang kedua adalah gaya presentasi yang menghibur dan humor. Gaya presentasi yang menghibur dan humor biasanya dibawakan oleh pembicara yang ingin suasananya lebih santai, ingin suasana presentasinya lebih nyaman, lebih ringan. Dan biasanya pembawa acara seperti ini, pembicaranya itu biasanya masih muda gitu. Nah, biasanya kayak seperti motivator. Biasanya mereka membawakan presentasinya itu dengan menghibur dan humor. Nah, sedangkan yang ketiga, ini kebalikan yang kedua seperti itu. Biasanya presentasi yang berbagi pengetahuan dan pengalaman dipresentasikan oleh orang yang lebih berumur. Bukan berarti yang muda tidak punya pengetahuan dan pengalaman, tapi biasanya secara stereotipnya hadirin, seseorang yang sudah lebih berumur, dia akan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak. Gitu. Nah, sedangkan yang keempat adalah gaya presentasi yang banyak melibatkan hadirin. Jadi misalnya seperti ini. Ayo hadirin, sepertinya kita udah lelah. Ayo mari kita berdiri semua sama-sama dan kita melakukan kegiatan olahraga bersama dulu. Nah, terus setelah 5 menit melakukan kegiatan olahraga, duduk lagi dan baru mulai presentasi. Dan biasanya pun presentasinya dia banyak bertanya dan membiarkan audiens untuk memikirkan kesimpulannya sendiri.
Nah, manakah gaya presentasi Anda? Setelah ini, selanjutnya ada gaya presentasi yang melibatkan panca indera. Kita manusia memiliki 5 panca indera. Nah, biasanya yang paling umum digunakan adalah yang penglihatan. Penglihatan di sini. Kenapa begitu? Karena biasanya seorang desainer gitu, dia kan mampu membuat sebuah desain yang menarik, sebuah visual yang menarik. Nah, dengan begitu jadi audiens dapat memperhatikan lebih jauh untuk visual presentasinya. Atau yang auditory biasanya di sini berupa musik atau bahkan video yang melibatkan keduanya, visual dan auditory. Untuk perasa di sini biasanya untuk mungkin kalau dalam satu ruangan dia buat AC-nya menjadi lebih dingin. Misalnya dia presentasi tentang penjualan produk AC. Wah, bahwa tempat ini hanya dengan luas yang segini AC-nya bisa dingin dengan cepat, misalnya seperti itu. Untuk penciuman dan pengecapan, biasanya ini berhubungan dengan makanan atau parfum. Untuk penciuman ya, kalau penciuman dan pengecapan biasanya makanan. Penciuman misalnya dia mau promosi produk kopi atau parfum, tadi saya sudah bilang. Untuk pengecapan biasanya bentuknya makanan, apakah itu donat atau apapun makanan yang wangi. Mungkin dia bisa demo di depan untuk mengundang indera penciuman atau pengecapannya hadirin. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan sebuah quotes dari ini, John Medina. John Medina adalah pengarang buku Brain Rules, jadi dia sangat mengerti fungsinya otak itu seperti apa. Nah, menurut John Medina, emotions get our attention. Jadi katanya untuk mendapatkan perhatian, kita harus melibatkan emosi, kontak emosi. Nah, emosi ini dapat diciptakan dengan gaya-gaya presentasi yang tadi. Apakah gaya presentasi yang agresif dan pasif, ataupun 4 gaya presentasi yang tadi, yang humor, ataukah yang profesional, atau yang berpengalaman, dan melibatkan panca indera. Semua itu fungsinya hanya untuk mengarahkan audiens untuk memunculkan emosinya mereka, seperti itu. Jadi misalnya, oh wangi ini saya dulu ingat ya ketika saya pertama kali punya mobil pertama, wanginya seperti ini. Nah, itu kan emosional. Nah, dengan emosi itu audiens akan mengingat presentasi kita, akan mendapatkan perhatian dari audiens seperti itu. Nah, untuk tips dari saya sendiri, apapun gaya presentasi Anda, apapun karakter presentasi Anda atau panca indera yang Anda gunakan, yang penting adalah satu. Dalam presentasi, buatlah sebuah cerita. Sekali lagi, buatlah sebuah cerita. Berpresentasilah dengan seolah-olah Anda bercerita kepada audiens. Kenapa? Karena sebuah cerita dapat mengangkat emosional audiens. Nah, jadi cerita seperti apa sih yang ideal? Cerita yang baik dalam presentasi adalah cerita yang emosional. Ingat, cerita yang emosional. Ceritakanlah pengalaman yang masa lalu atau masa depan yang berhubungan dengan audiens. Cerita yang sederhana, konkret atau nyata, dan kredibel. Jadi cerita ini jangan mengawang-awang. Saya dulu pernah terbang di pulau yang di atas langit misalnya gitu. Atau saya dulu pernah berenang sampai ke kedalaman 3000 meter. Nah, itu kan nggak nyata ya, nggak konkret. Jangan seperti itu. Buatlah cerita yang lebih nyata dan dapat dipercaya, dan juga melibatkan emosinya penonton. Ya, sekian sesi untuk gaya presentasi. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya.